Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Murpikuhu, Ketua Satgas Penanganan Stunting BKKBN Sulawesi Utara mengatakan, secara pemerataan dilihat dari data pengukuran balita dalam program elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau IPPGBM tahun 2022, Kabupaten Kepulauan Talaut tertinggi data stunting sebesar 11,37%. Sementara terendah Kota Tomohon sebesar 0,31% atau ada 13 anak stunting. Untuk Manado terdata sebanyak 95 anak stunting atau sebesar 0,53%. Penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama dari hulu ke hilir. Ia mengatakan, angka balita stunting sudah diserahkan ke stakeholder terkait untuk ditindaklanjuti. Lalu lintas udara di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mulai menunjukkan pergerakan positif di awal tahun ini, seiring pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Pada Januari hingga Februari 2023, pergerakan pesawat dan penumpang tercatat mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Iwan Risdianto mengatakan pergerakan pesawat sepanjang periode tersebut tercatat sebanyak 13.124 pergerakan. Angka itu naik 10% dibandingkan periode yang sama pada 2022 yang hanya 11.862 pergerakan. Penumpang di bandara tersebut juga mengalami kenaikan 21%. Pada Januari hingga Februari 2023 tercatat 1,6 juta penumpang, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 1,3 juta penumpang. Sementara untuk kargo, Iwan menyebut terjadi penurunan. Pada Januari hingga Februari 2023, kargo di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin tercatat 14 ribuan ton, turun 8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 15 ribuan ton. Selain pencabutan PPKM, pemicu kenaikan jumlah penumpang adalah musim liburan sekolah, hari besar keagamaan, dan event daerah. Puluhan warga desa Temboan, Minahasa Selatan menggelar demo di kantor desa. Mereka menolak pejabat kepala desa atau hukum tua yang baru dilantik Bupati Minahasa Selatan. Sebelumnya, Desi Kamasi yang ditolak warga sudah pernah menjadi pejabat hukum tua di desa Temboan tahun 2022 lalu, dan kini ia diangkat kembali sebagai pejabat hukum tua. Sonce Sumerah dan Yance Sumerah mengungkapkan, demo penolakan dilakukan warga karena pejabat tersebut diduga telah menyalahgunakan anggaran ketahanan pangan desa. Selanjutnya, sebagai bentuk penolakan atas pejabat hukum tua, warga melakukan penyegelan kantor desa dengan menggunakan kayu. Terlihat demo dijaga ketat anggota kepolisian Polsek Maesan. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.